ngonten itu berawal dari Pod Kaisang gue. Oh lu dari iya. Berawal dari podcastnya Kaisang yang anak presiden itu. Lu sempat nanya Kaisang. Iya, kenapa gue di audisi yang online tuh gue bisa lolos gitu. Cuman gara-gara gue bilang kapan lagi saya bisa membantu keluarga rezim udah. Wis, sesimpel itu. Tapi gue harus akui ya, judul konten Om Hin sama karakter Om Hin itu gue ambil dari bokep Jepang. Sumpah. Udah lah akhirnya karena lidah sudah mulai komoditi. Ternyata gue ngegodain cowok ternyata kemakan sama netizen. Sampai sekarang kayak gitu kontennya tuh. Sampai sekarang. Isinya orang-orang laki-laki kirim foto bugil. Kedem lu. Bener-bener foto itu anjing. Foto. Mau lihat gak? Gak usah. Foto segini nih. Oke, back again to PPK Podcast Pulang Kantor. Itu bumper. Suara bumper tadi. Ya bu baru ini nih tamu, belum gua kenalin udah ngomong. Jadinya kagak surprise. Iya. Ngomongnya desah lagi anjing. Tapi ini PPK kehadiran tamu ya. Hari ini PPK buset. sorry. Dia homo banget, Pak. Mau normal banget. Iya. Lu kata gua. Oke lah, Denny Natalius. Haleluya. Selamat datang di PPK, Den. Selamat datang kok. Anjing. Kan lu yang Chinese. Baru ini ada orang manggil gua kok. Muka lu tuh barongsai banget. Liong. Oh, sorry. Jadi pengen gendong. Aduh. Aduh anjing. Kita mau bahas apa sih? Nah itu dia udah Lu kemana-mana. kelihatan ketawa. Kalian tau gak penonton? Kita berempat sekampus. Ya itu fun fact-nya kita sebenarnya satu kampus. Kita beda angkatan doang. Karena biar gue gak dibayar. Gunakanlah jalur relasi Gampang terbaik. di-reach. Denny Natalius, seorang dikenal sebagai konten kreator di Sekarang Instagram, content creator. di TikTok ya. Iya. Terus juga di Facebook Marketplace. Nah betul. Apa grupnya? Gue jual beli pelacur. Sama di tamansafari.co.id. Pelacur Ekuador ya. Spesifik tuh. Latino punya gitu. Itu bisa servis pijat, apa aja tuh? Mukanya serius banget. Takut deh gue. Anjing. Itu muka ngantuk sebenarnya. Makanya resign, Mbak. Resign. Oke, dikenal sebagai konten kreator pastinya. Terus juga kalau di IG mungkin teman-teman kenal dengan konten dia Om Hin. Itu konten paling jantan yang ada di Indonesia. Melet dulu dong. Gue the best banget. Melet 500. Kita kasih free. Buat thumbnail. Tapi ngomongin kita dulu, kita kan sebenarnya ternyata satu kampus nih. Iya. Ternyata tahu gitu ya. Gak tau gitu kan. Gak tahu. Wah shit man, ternyata kita sekampus aja. Shit beats lah. Anjing. Kita tuh tergabung kita kayak boy band anjing. Dulu tuh kita nih alumni dari satu kampus di daerah Jakarta Timur ya. Yang udah bangkrut. Terus disewakan. Disewakan. Aduh anjing. Kampusnya warnanya hijau. Dulu hijau. Oh ya hijau. Sekarang udah ganti. Sekarang nambah. Oren ya? Oren hitam, iya. Itu sebagai orang PPSU itu. Serius gak sih anjing? pantas bau daun kering anjing. Pas gue lewat. Bangsat. Bau daun kering anjing. Gitu. Anjing aneh banget di podcast. Iya emang. Ya emang gak ada isinya. Dulu Kan kita butuh dulu doang. Tapi dulu gua kenal Denny di kampus itu sebagai anak voli. Iya. Iya kan? Tangannya Pak. Saya suka kerangsang. Cewek gue botak soalnya. Oh cewek lu masih Akmil ya? Sastra militer. Sastra militer. Aduh anjing. Gak masuk nih. Capek nih podcast paling capek nih. Gak masuk nih. Kalau durasinya sampai 1 jam 50 menit gua mau tahu ya. Cuek. Tecu. Tapi lu dari dulu itu sebagai mahasiswa terus lulus dari kampus tersebut kan. Akhirnya lu memutuskan untuk terjun ke dunia konten karena kan jurusan lu nih cukup sangat diminati sama orang Indonesia ya. Kreatif industri. Parah. Kreatif industri ya kan. Ternyata pas masuk manajemen. Berak. Iming-imingnya bakal diajarkan bagaimana berbisnis kreatif ya. Iya betul. Padahal manajemen. Karena tipu gue sama Umar.
Anjing, kamu satu lagi Mawar. Iya, satu lagi lu. Lupa lagi gue. Gue kata Umar. Tapi udah resign lama dia, Oh, udah iya, resign fuck lama. Umar. Thank you Umar dan nipu. Ya, tapi gimana awalnya? Gue awalnya itu Kasih tahu dulu kita. Iya. ngonten Kenapa itu pengen- berawal dari podcast Kaisang gue. Oh lu dari Berawal iya. dari podcastnya Kaisang Oh, yang iya, anak iya. presiden itu. I Itu love lu Jokowi. we love Jokowi. We love Jokowi. Wih, Jokowi. Kita kan Udahan yuk. Udah sampai di sini. Sampai di sini. Belum ngomong aja. Lu ngakak duluan anjing. kalau kalian nonton video ini mungkin kita sudah tidak ada. Bro, what the fuck man? Yes, I love Luhut. Terus ya pokoknya gue dari podcast Kaisang. Iya. Goblok aja. Pokoknya gue sebelumnya tuh gue gak pernah bikin konten. Ada bikin konten cuman yang kontol. Deketin anjing. nah terus lu jadi Kedeketan. Bau. mau kunyit. Iya pokoknya gue waktu itu berawal dari Podkaisang. Podkaisang tuh gue audisi dulu tuh. Oh gitu. Audisi ada Audisi. audisi. Disebarkan se-Indonesia Raya waktu itu. Oke dari Sabang sampai Merauke literally. Sabang sampai Merauke. Berjajar Tapi namanya pulau-pulau. Pulau Jawa sih yang ikut. Tetap Pulau Jawa. Jawa adalah kunci boy. Jawa adalah kunci. Jawa iski. Iya, Terus. audisi akhirnya mulailah ada yang konten pakai jubah salib, tau gak sih kan? Ya, tahu. Ciri khas lo banget kan. Iya, gara-gara itu IG gue hilang 5 kali. Seriusan. Oh iya. Haters gue tuh orang Kristen tau. Padahal gue Kristen aja. Bagus dari Bukan beda situ. server ya? Iya dari situ akhirnya mulai ada apa? Baju salib itu, akhirnya situ gue mulai ngonten lah, Oke. ngebahas tentang oknum-oknum gereja yang korupsi uang gereja. Oke. Ya. Terus ngeplesetin lagu-lagu band Indo jadi lagu rohani. Berawal dari situ sih akhirnya. Oh iya benar. Gitu. Terus ketika lo ikut audisi sih untuk co-host ya berarti Iya, ya? co-host. Untuk co-hostnya si Podkaisang ini lo kayak menempuh itu dengan mulus langsung menang atau ada nego-nego apa gitu? Apa tuh? Underestimate. Underestimate. Gue nanya Wak. Underestimate. Kasih tahu. Gue audisi itu pokoknya 2 tahap gue. Oke. Audisi 2 tahap. Yang tahap pertama tuh online. Itu tuh ada 1000 berapa yang daftar gitu. Gue pengen sendawa anjing. Sendawa aja. Nah, terus di audisi online itu gue lolos gara-gara gue sempet tanya Kaisang kan. Gue pengen sendawa lagi anjing tapi gak mau keluar maksud. Lu sempat Buset, nanya ke Kaisang. Iya, kenapa gue di audisi yang online tuh gue bisa lolos? Oke. Gua bilang gitu. Cuman gara-gara gue bilang kapan lagi saya bisa membantu keluarga rezim udah. Wis. Sesimpel itu. Sereceh itu anak presiden itu. Udah Si gak adik masalah. presiden tuh. itu tuh. Udah gak masalah tuh. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Terus Nggak akhirnya nah yang audisi offline, kantornya kan gak jauh dari sini kan. Oke. Nah itu tuh dia di emailnya tuh dikasih tahu apa namanya, setiap peserta boleh menggunakan properti yang unik segala macam. Oke. Akhirnya gue gojek tuh si jubah Baju salib itu. dari Jakarta Barat ke Bekasi gitu. Anjing. Lebih mahal ongkir anjing. Itu bajunya 150, ongkir sampai 60 Pak. Lu bisa dapet 2 ya? Iya bisa dapet Bisa dapet 2 tuh. Gue cuma takut abangnya pas nyampe Pulau Gadung meninggal anjing. Kejauhan bangsat. Kalau nggak nyaman pakai baju itu sih abang. Akhirnya abangnya murtad. anjing. Romo ngojek anjing. Romo ngojek. Sampingan. Setuju. Kamu lucu banget ya. Halus terus. Mungkin nyaman banget ya. Bangsat. Jangan melet lu ya. Terus. Oke. Terus Gak usah. Akhirnya ya gara-gara konten itulah. Wih, berat banget. Gara-gara Podkaisang itu membuat gua terjun ke dunia politik. Bengkel. Dunia bengkel. Ke dunia entertain. entertain. Oh. Oke. Tapi setelah lu masuk nih jadi co-host nih, kan kayak beberapa Podkaisang tuh nggak terlalu panjang episode-nya ya? Gua tuh situ cuman sampai pertengahan tahun doang. Pertengahan tahun. Tiba-tiba di-cut, Pak. Wes kenapa tuh? Jadi gini ya, Cerita teman-teman. dong. Gimana bridging-nya? Ini belum pernah lu ceritain di podcast lain dong. Iya benar. Eksklusif dong buat best cut kita Iyalah. ini. Kalian nggak prioritas itu tahu? Kok kalian kalau gitu sih Den? Ini yang Lu gitu sih, Gan. gantiin Regen gitu. Oh enggak, gue diganti sama Kiki sama Ate. Oh, yang Regen masih lu. Regen masih Oh, gue, iya, Regen masih ada. cuma 4 episode. Oh Habis itu iya. diganti sama Babe Cabita almarhum, habis itu diganti sama Mas Yusril. Yusril yang cek sebelah tuh nggak lu? Iya, tahu, Nah, tahu. itu. Jadi gue cuma setengah tahun situ, pokoknya
ya nyaman lah pokoknya. Nyaman. Bayarannya murah. Syutingnya seharian. Emang rezim banget dah kelakuan. I love Mirip-mirip Kaisang. Terus. PSI. I love Amin Rais. Terus apa namanya? Tapi dia Amin Rais bikin partai baru ya? Partai Umat. Partai Sepi Umat. tapi. Di pengunjung anjing. Aturan Umar jangan Umat. Dia. Logonya muka dia. Ini terlalu internal tau. Gak ada yang ngerti. Iya makanya lu Gak ada yang ngerti. ngerti. Bangsat. Tapi udah gak halal yang lu bilang tadi. Kan lu kayaknya gak enak banget tuh. Mukanya gak enak banget tuh ngomongin podcast. Gua tuh lebih ke pressure-nya sebenarnya. Oke. Karena tuh basic gua tuh kontraktor sama punya toko bangunan. Lu punya toko bangunan. Iya. Gak usah tanya di mana ya. Kenapa emang? Jangan. Takut. Iya. Kamu diem ya. Kamu mau saya kokop. Saya bayar deh. Iya, terus apa namanya? Gua ngerasain bener-bener wah se-pressure ini ya syuting serius itu se-pressure ini ya benar-benar gua harus ngikutin. Jadi tuh gua sebelnya adalah ketika gua audisi ternyata videonya viral gara-gara gua pakai jubah salib. Lumayan viral berapa juta gitu yang nonton. Jadi ekspektasi penonton bahwasannya gua bakal bisa selepas pas lagi audisi itu. Ternyata pas syuting seenggak lepas itu sebenarnya. Oh, gitu. Karena gua harus on script gua. Harus on Full on script. Lu full script. Full script. Jadi ada apa namanya? Prompter. Goblok. Kalau Videotron kan kegedean. Biasanya di gedung soalnya kalau Videotron. Pokoknya ada baliho kan depan kita kan. Tiap itu diganti ya, tiap pertanyaan diganti. Namanya instant advertising kalau nggak salah. Kayak gitu. Coba anjing. Itu orang kenapa sih? Gak tau gue. Rabies ya. Kurus banget makan anjing. Iya akhirnya Gila lu, itu Den. karena gua nggak pernah tahu dunia entertain, gua nggak belajar bagaimana cara public speaking yang bagus, jadi gua lumayan pressure gua sampai episode pertama tayang. Oke. Gue inget banget ada satu akun namanya Nara Rimba. Oke. Komen ngatain hostnya sampah nggak bermutu. Wah. Coli gue pak. Coli gue Coli tuh. pakai muka abangnya tuh. Lu kayak buka profilnya, foto profilnya lu. Mukanya kayak limbat sumpah. Kayak master limbat, kayak serem banget anjing. Tapi gue sange. Berarti lu emang gak bisa main gondrong-gondrong ya? Gak bisa gue. Tapi sama botakan gue suka sih. Kamu tuh igun banget tuh. Igun Wana. Igun banget. Itu mana? Iya situ akhirnya ya berjalan sampai pada akhirnya mulai ketemu ritmenya, dibantuin lah sama Babe Cabita sama Mas Yusril gitu. Oh iya. Dan akhirnya gue udah lagi semangat-semangatnya nih. Mas Kaisang gak Di-cut, bantu? Pak. Hah? Mas Kaisang gak bantu? Bisa apa dia? Wis. Oke, jadi Langsung diem gitu. Agak ngeri sebenarnya Pak. Iya, ngeri sekali. Gue tuh kayak pengen nanya satu hal gitu loh. Mas Kaisang apa kabar kan? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga Mas Kaisang dan keluarga bahagia ya. ganti topik yuk. Jujur aku mulai takut tau. Tapi oke, berarti lo dari podcastan nih, lo tiba-tiba di-cut di pertengahan. Akhirnya tiba-tiba banget. tiba-tiba Setiba-tiba itu. Terus apakah itu jadi trigger lo langsung untuk gue konten aja deh? Jadi ketika gua di berisik banget sih anjing. Iya emang editor kita berisik. Editor kita jam segini kesurupan. Iya. Ada jam-jamnya. Iya. Amin. Jadi gua harus akui ya, podcastan itu bener-bener kalau orang kan konten tuh bisa jadi entertain tuh bertahap kan. Yoi. Ini tuh nggak bertahap langsung beng tiba-tiba langsung di atas gitu loh. Jadi Oh iya. Langsung viral. itu kalau gue lanjut, gue tuh sebenarnya punya di podcastan juga gue ada program, di Net TV gue ada program, waktu itu Kramas namanya, bareng Kaisang juga, sama Ya. harusnya ada acara juga ada program TV juga di TV juga lah, kayak mulai sketsa gitu lah, kayak Lapa. Oh Oke. iya. Gitu, karena ekspektasi gue udah kebangun, anjing gue artis boy. Kenal nih. Bocah gitu ya. Bekasi bang. Jadi nih. Jadi nih duit. Pas banget toko sepi kan. Habis Covid boy ya kan. Terus ternyata tiba-tiba di-cut, bingung gue ngeblank. Gue gak ada persiapan buat ngonten segala Oke. macam, gak ada persiapan. Jadi akhirnya setelah di-cut itu gue mulai benar-benar ngonten lagi tuh sebulan 2 bulan lah. Baru lo aktif. mulai konten. Nah, rame memang viewsnya ngomongin tentang gereja apa segala macam. Tapi gak ada duitnya pak. Oh, Belum oke. kena nih. Belum dapet. Belum kena, secara angka tuh gede banget memang. Yang nonton 1 juta, 2 juta, yang komen banyak, cuman banyak haters juga. 5 kali IG gue hilang bangsat. Itu lo waktu itu masih di Instagram doang karena TikTok belum terlalu ini kali ya. TikTok gede juga, cuman yang sering hilang tuh di IG. IG-nya. Berarti sensitivity-nya lebih parah tuh Iya. ya. Jadi kalau di TikTok
komennya nggak sebanyak, hatersnya tuh nggak sebanyak di IG. Dan kebanyakan kayak gue waktu itu gue ngebahas tentang gue lempar pertanyaan ke 2 orang pendeta. Gue bilang seorang pendeta boleh nggak sih memperkaya diri lewat gereja? Oke. Terus gue bawa contoh kasus. Dulu ada seorang pendeta sebelumnya tuh dia pakai Honda Kirana, Pak. Tahu kan Honda Kirana? Tahu. Nah, 3 tahun apa 4 tahun gitu jadi gembala sidang. Gembala sidang tuh pemimpin tertinggi di sebuah gereja lah. Oke. 3-4 tahun jadi gembala sidang, tau punya Alphard. Tau punya Mercy E250. Bininya tiba-tiba punya LV, Pak. Makanya gue bilang ini mobilnya gak pakai bensin, pakai keringet jemaat nih. Keringet diperes, masukin mobil jalan. Anjing gitu. Bangke. Aduh, goblok. Nah gue bahas itu kan, viral. Di IG waktu itu berapa juta gitu yang nonton muka gue. Yang nge-head gue itu adalah orang-orang jemaat-jemaat Kristen yang di daerah-daerah yang gerejanya transparan. Jadi mereka tuh nggak tahu bahwasanya di Jakarta Bisa begitu gereja-gereja ya tuh kondisinya. setidak transparan itu. Gitu loh. Ditambah pendeta gue yang gue bilang itu, misalnya mau ada acara apa nih gereja, minta sumbangan nih. Misalnya lu belum sumbangan nih, Bang. Misalnya untuk namanya ini Bapak Reno nih, udah tanggal segini kok belum nyumbang belum sih. ada gitu. Ditagih depan komuk. Anjing. Taginya COD anjing. Gue bangsat. Kalau mau nagih kan Langsung bisa ya. tunggu sepi ngomong berdua. Ya, terus gitu WA kan. lah. WA. Gitu kan. Lagian juga nggak baik tahu ditagih langsung kayak gitu. Emang nggak boleh sebenarnya. Sistem tagihnya doorstop gitu. Doorstop. Langsung. Habis ibadah mana gitu. Iya, makanya akhirnya jemaat-jemaat yang di daerah tuh pada ngomel-ngomel lah di IG gua. Nggak mungkin lah gereja kayak gitu. Sekaya apa sih jemaatnya? Kaya banget. Kaya anjing. banget, betul. Kaya banget. Kaya Bahkan ada banget. gereja di Jakarta Selatan, nggak jauh dari sini. Persembahannya pakai mesin gesek, pakai Anjing, edisi, punya Pak. edisi. Buset, itu gereja 4.0 kata gua. Gokil. Modern Bisa banget ya. kiri, Bisa kiri. Modern banget. Cok. Gokil. Elon Musk kaget itu. SpaceX Church. SpaceX anjing. Suruh ke situ aja biar dia Iya, lihat bisa. terus ya. Nih lo lihat di gereja gue punya edisi jinggi gitu. Iya anjing. Baksa. Kagak banyak kotak, kagak banyak Iya. kotak gitu. Tapi ini konten lu kebanyakan komedi ya? Ya gue gak tahu ya, gue tau orang sih terhibur apa enggak ya. Gue gak berani bilang itu komedi anjing. Mungkin entertain kali Tadi ya. entertain. Kayak Ya menghibur aja lah bagi orang yang terhibur mah. Tapi kan dari konten-konten lu juga gak usah bikin toket anjing. Gue bikin cewek gue lagi. Cewek gue topian. Bentar lagi ke dia nih. Cewek gue juga brewok. Gue normal ya. Gue normal anjing. Gak bohong anjing. Bangsat gue normal. Gak bohong anjing. Sumpah. Iya. Terus. Jadi lupa gue anjing lu. Cuek lah. Ya maksudnya gimana cara lu ngekombinasiin antara komedi dan spiritual keagamaan lu gitu. Dan yang gue tahu lu pernah viral lagi synchronize Iya. Iya. lagu Opik, nonton Opik. Opik kumis ya. bukan. Serampang serimping. Tiba-tiba bertemu api itu. Opik hidai. Nyemes. Lu pernah dikenyot orang Kristen? Bangsat. Dikenyot langsung baptis lu. Nah, di pikiran lu tuh apa waktu itu nonton Opik pakai baju pendeta anjing? Tapi gue kan sebenarnya ada juga tuh di itu synchronize ya. Synchronize. Waktu itu kan gue datang juga. Itu Bohong. emang ya ampun. Oh, iya. Tapi gue nontonnya di belakang gue. Oke. Karena gue pakai baju ini. Ormas. biksu. Pakai baju ormas. Beda agama Tapi lagi. memang- Udah gak boleh masuk. Anjing rasis banget tuh konser. Gue menjauhi keramaian. Oh, gitu. introvert. Peaceful. Introvert ya? Jadi maksud gue memang anjing-anjing yang nonton. Iya. Gonggong Dandanannya Anjing-anjing ya. Rottweiler gitu, Chihuahua. Kayak pet fest ya lebih. Gitu, Jadi memang nonton emang kacau, dandanannya gila-gila semua. Oh, Parah. iya. Pokoknya gue tuh tahu ada, gue tuh sebenarnya nggak tahu ada Opik tuh tampil. Jadi ada saudara gue ngechat, Hin, kan gue panggil Hin kan, Hin bawa jubah salib lu nih synchronize, ngapain kata gue? Iya. Ada si Opik tampil, gas kata gue bawa tuh. Cuma sebenarnya gue tuh deg-degan banget. Kenapa? Itu kan lautan Islam ya. Lu yakin Islam Di semua? mata gue itu tuh padang masyar pak. Gue tuh jalan di Siratal Mustaqim gue. Pas sampai Manrobuko katanya kan. Iya gue, aduh pakai nggak ya, pakai nggak. Jadi teman-teman gue yang orang lawless tuh, Wih. udah pakai aja pakai. Dia bilang gitu. Cuman gue takut dipukulin anjing. Asli, masa gue pulang meninggal. Gue anak satu-satunya pak. Kasihan baba gue. Baba lu. Tapi punya anak tiri sih. Terus apa namanya? Kira gue pakai itu jubah. Tiba-tiba temen gue namanya Parang ya. Iya. Dia langsung gendong gue. Dibanting, enggak maksudnya digendong. Langsung bawa ke tengah. Oh Wah itu hotel lu yang di Raw ya kalau nggak salah. Ya. gue WWE waktu itu. Ada Triple H. Sama Shawn Michael. S-nya tuh Hasibuan ya. Dia orang Batak aja.
Bapaknya tuh orang Sidi Kalang kalau nggak salah. Mamanya parapat. Parapat anjing. Aduh, goblok. Iya akhirnya gue digotong viral, orang-orang pada videoin kan segala Iya. macam. Gue tuh cuma takut tiba-tiba gue ditimpukin pakai botol, itu doang gue takut. Ah. Ternyata orang pada keluarin HP, bukan keluarin botol anjing. Ya udah akhirnya viral, sampai masuk Sindo News segala macam. Udah selesai sehari doang. Sehari doang viralnya Cok. Viralitas singkat apa? ya. Viralitas tingkat apa? Dapat apa? Gak apa-apa, gak ada apa-apa anjing. Oh dapat undangan MLI gue. Udah itu doang. Dapat undangan MLI 2 episode. Oh. Tetap murah sih bayarannya. Berapa emang? Anjing disebut. Anjing. Iya, dia itu kan per visit, Pak. Oh gitu. Oh. Bukan per episode. Bisa kalian contoh lah, jangan ke gua tapi yang lain. Ya lah, Den apa sih Den? Nanti di bip ya. Enggak lah. Nanti di bip dong. Nggak mau. Goblok. Tadi lu belum jawab pertanyaannya Tuh, anjing. inspirasi karakter Om Hin katanya. Mandiri, Pak. Mandiri. Gue bingung nih, itu udah sampai situ ya. Iya. Kalau di talk point di handphone beda. Oh, beda ya? Belum sampai situ belum. Beda. Sesuatu kreatif. Oh gitu. Iya. Terus? Tadi jawabnya tadi. Oh, iya, Yang tadi. Yang antara komedi dan spiritual keagamaan lu. Dan lu mengkombinasikan itu. Sebenarnya cara gue mengkombinasikan adalah gue nggak membawa ayat. Oke. Jangan pernah bawa ayat untuk lu komedikan. Jatuhnya Iya. udah semakin itu aja menurut gue udah penistaan kan konten gue kan. Iya. Maka cara gue adalah ngambil tipis-tipisnya dengan masalah yang ada gitu loh. Misalnya gue bawa tentang yang oknum-oknum, Oh iya. Keresahan masalah keresahan, di agama tersebut lah ya. atau enggak apa namanya lagu-lagunya gue plesetin. Jadi gue kombinasi di situ, bukan ke ayat-ayat, gak berani gue. Meskipun Tuhan gue Iyalah. anggap nabi itu kan. Tubuhmu Yesus. Nabi ke-24. Nah, terus lanjut. Tuh mbaknya tuh ngechat pendeta tuh. Pendeta Yeri. terus. Gak usah dicium-cium. Berarti karakter Om Hin itu ada setelah si Podcastan. Iya, tapi setahun setelah Podcastan. Jauh ya? Oh, Podcastan. Jauh karena Gue penasaran sama yang tadi sih. yang mana tuh? Kan lu bilang di-cut dan itu langsung, kan lu tadi bilang ada 3 program kan? Iya, Dan itu 3. tiga-tiganya langsung. Langsung dicut gue. Bener-bener langsung tiga-tiganya. Langsung dikat. Sebelum adanya kontrak dengan 3 program yang akan datang. Nggak ada nih. kontrak sebenarnya. Di Sampai- Podcastan tuh gak ada kontrak. Oh iya. Ini gue ini selesai gue di Podcastan gue berapa belas episode itu nggak ada kontrak sama sekali. Ketika gue minta kontrak mereka ya sebentar ya lagi kita persiapan. Udah gitu terus ngomongannya. Oh. Basket. Jatuhnya gak ada deal-deal. Ini Basket. wah. Tadi M Masih ada gak sih program? Ih, najis banget anjing. Bukan gue doang deh. Lain juga deh. Ya, jadi gue di Bokep podcast. lo. Iya. Lu gue bilangin lo nonton bokep lo. Doang deh. Anjing gue. Lu coba tuh video ya. Capek anjing. Iya akhirnya gak ada kontrak sama kontrak sama sekali. sekali. Tau udah ke-cut semua. Harusnya tuh gue inget banget. Harusnya gue syuting lagi untuk episode selanjutnya tuh tanggal 9 Mei 2023. Cuma katanya Mas Kaisang opnam, cakit dia cakit. Oh, atit. Jadi Jatuhnya diundui. Di ghosting gak sih? jatuhnya? Iya diundui 1 minggu. Jadi 16 Mei. Gak usah kayak gitu ngomong ngentot. Kopel lagi berarti. Normal. Kopel lagi. Terus 16 Mei ternyata masih opnam juga. Wah makin keras nih kata gue nih kan. Gak keluar kata gue nih kayaknya epilepsi nih. Terus tiba-tiba orang kantor ngomong kita belum tahu tanggalnya, nanti kita kabarin ya dia bilang Iya. itu. Oh sistem interview kerja Nah, ntar dikabarin. ya kan, ditunggu, syuting sama Kiki sama Ate. Anjing kata gua. Sembuh tiba-tiba nih. Anjing, tau-tau jadi ketua PS itu orang. Iya Kaget kan gak lama kan. Terus Udah- podcastnya juga bungkus kan. udah bangkrut. Podcastnya. Ya udahlah, udah. Mendingan di partai sih bang. Mendingan di partai sih. Mendingan di nggak jadi. Ya udah kita lanjut ke pertanyaan Berarti tadi. jatuhnya lu digantiin tanpa omongan dong? Mbak kreatif tolong keluarin. Dari tadi. topeng, Mbak. Nah, inspirasi karakter Om. Ya Hin. dari Inspirasinya BU. uang ya. BU. Berarti pas lu ngeliat saldo ATM, gue bikin karakter deh. Langsung cepet banget ya. Tapi gue harus akui ya. Judul konten Om Hin sama karakter Om Hin itu gue ambil dari bokep Jepang. Sumpah demi Nama apapun. juga nama. Seriusan? Jadi Om Hin tuh Hin itu nama Cina gue tuh like sweet cute handsome Chinese kan. Gak ada. Itachi. Hitam tapi cibai. Iya, happy banget deh. Bahagia anjing. Komedi gak ada yang gratis. Betul. Aduh. Iya, jadi tuh gue waktu itu lagi nonton bokep kan.
di misaf.com. Misaf.com. S-nya 2 pakai V. Oke. Terus nah gue lagi nonton Miyushi Romine itu. Miyushi Romine itu lagi di kelas gitu, lagi di kelas jadi guru. Oke. Nah, dia digangbang sama Murid-muridnya. murid-muridnya. Ini demi apa gue gak bohong sumpah. Itu biasanya tuh gurunya kemeja putih. Kemeja putih. Iya kan? Karena Mereknya Jepang, Zara. Jepang, kalau nggak salah. Alisan. Dia beli di pojok busana. Kalau nggak Ria Busana jadi Dia negara. busana. Di Pondok Gede. Iya. Satu lagi Jatinegara. Hafal ya? Orang retail nih. Dulu jualan. Oh, jualan. Kebetulan memang di fashion. Fashion. Lu kenapa di sini kerjanya? Iya, terus gara-gara gue nonton bokep itu akhirnya terinspirasi lah. Wih, kayaknya seru nih karena ada si gurunya juga tuh. Iya. Gurunya tuh kayak ngegodain si muridnya, akhirnya ngegodain guru juga, dipakai Sama si guru itu. Guru itu juga dipakai si muridnya. Wah, ide konten nih kata gue. Gue coba godo-godo, gue kontak temen-temen gue yang orang kreatif media juga. Terciptalah akhirnya konten Om Hin. Tapi aslinya itu tuh bukan konten jomok kayak sekarang ya. Iya, ngerti. Nggak se-Sodom Gomora itu aslinya. Sumpah. Asli tuh konten om-om gadun menggoda cewek-cewek. Ya om-om gatel aja kan. gatel. Om-om Jadi di waktu- bar gitu ya. Nah waktu itu tuh Awis. gue masuk ke anjing dah gue. Masuk ke anjing. Masuk ke anjing gue. Jadi Masuk ke engine. Sorry. berapa tak? Iya, terus apa namanya? Temen gue yang cewek lagi di lantai bawah lagi sibuk lah, jadi gue panggil lah temen gue yang tim kreatif itu. Iya. Jadi lawan dialog gue. Nah yang lidah-lidah itu nggak ada di skrip. Oh. Nggak ada di skrip, Oh, itu berarti itu impulsif. impulsif aja ya Tiba-tiba. keluar ya. Jadi kalau gue konten Om Hin tuh misalnya lawan main gue ngomong, gue kalau diem tuh gue gelisah sendiri gitu. Jadi lu tiba-tiba Gua melet-melet. ngapain ya? Tiba-tiba melet aja. Bunyinya itu loh anjing. Biar ada suaranya. Nah gitu. ASMR. ASMR. Nah, lu Nah. terinspirasi dari si bokep itu. Iya. terus Pertanyaannya. gua- apa? Bokep lu kelarin gak? Tapi gue cepet-cepetin sih. Cepet-cepetin. Tapi coli kan? Iya tuh ya. Ya, itu ya. Di kamar gue. Itu jam setengah 12 malam tuh. 11.47 kalau gak salah. 11.47. Jam 12-an kelar lah ya. itu ya, coli ya. Gue cepet lah keluarnya. Ya kan kalau coli bisa diatur. Gak mau lah. Langsung aja. Tidur itu. Abis itu baca. Terus apa namanya? Weh. Nanti di bip ya. Nanti di bip. Udah akhirnya gue bilang ke editor gue. Nanti suara si cowoknya diganti suara cewek ya. Gue bilang gitu. Oke cinta. Dia bilang gitu. Oke. Nah biasa kan gue ngupload jam 2 tuh konten salib. Iya. Karena konten baru gue bikin jam 12 lah gitu loh. Coba algoritma baru. Ini udah jam 12 kurang 10 kok belum nyampe nih videonya kata gue. Terus dia ngasih gue tuh jam 12 lewat. Pas gue buka suaranya kagak diubah. Suaranya kagak diubah, udah kelamaan kan. Udahlah gue upload aja. 1 juta yang nonton. Oh malah berhasil di Malah situ. berhasil. Itu komen isinya kaum seberang. Kaum yang itulah yang melong-melong. Lu kan. Kaum kelingking naik. Ngapain? Iya, terus akhirnya orang-orang tuh ngiranya gue belok kan segala macam. Terus gue ngupload kan sekali syuting gue 4-5 konten kan. Nah apa namanya konten kedua gue tampilkan nggak ada melet-melet. Orang-orang pada nagih. Komplain. Iya. Kok nggak ada melet-melet? Anjing lidah gue komoditi nih kata gue anjing. Ada asuransinya Ada tuh. asuransi nih gue pakai Allianz kan. Ini gedungnya sebelah. Oh gitu. Tepuk tangan buat Prudensial. Aksa Mandiri. Aksa Mandiri. Oke. Apalagi ya? Nggak tahu. Gua lupa. Udah lah akhirnya karena lidah sudah mulai komoditi, Yoi. ternyata gua ngegodain cowok ternyata kemakan sama netizen. Sampai sekarang kayak gitu kontennya tuh. Sampai sekarang. Isinya gara-gara itu pada FYP kan. Isinya orang-orang laki-laki kirim foto bugil. Kedem lu. Bener-bener foto itu, anjing. Foto. Mau Ya, lihat gak? Gak usah. Sama segini nih. Tapi bagus Kirim aja bunyinya. kayak ntar ditampilin. Boleh. Nanti overlay aja. Di overlay aja. Pelan-pelan gitu yang muncul. Tapi sumpah Pak, bodinya bagus anjing. Anjing. Anjing Pas bener pas kan. gue liat, wah coklat Swiss nih kata gue. Coklat Swiss nih bagus banget kata gue anjing. Ya udah akhirnya pas dia kirim itu gue balas, minta videonya dong. Gue bilang kayak gitu. Kok foto Seriusin ya? doang? Iya masa foto doang. Lu anjing. seriusin ya? Ngocok langsung. Enggak itu bercanda. Enggak, itu beneran. Goblok. Itu bercanda ya. Enggak, itu Aku beneran. punya cewek tahu. Oh iya lu punya cewek. Punya 1. Cina. Enggak. Apa tuh? Apakah gara-gara
karakter si Om Hin itu akhirnya jadi kebawa nggak sama karakter lu? Itu karakter asli. Om Hin yang Ini yang asli. bohongan. Om Hin asli. Ini yang bohongan. Apa emang dari dulu lu udah begitu? Jadi gini, persona agak-agak om-om gadun, ngondek itu berawal dari Pot Kaisang. Oh ya. Iya, berawal dari Pot Kaisang. Pernah digimikin kayak gitu loh. Pernah dibikin kayak gitu. Ternyata Mas Kaisang suka. Ya gue makin suka dong. Bos senang, aku senang. Aku senang, bos tambah. Gitu, akhirnya berawal dari situ. Ih ternyata nyaman yang ngondek ya. Anjing. Fuck man nih. Enggak, gue laki banget. Enggak bohong. Terus, parah. Dari situ gue coba kali ya konten ngondek-ngondek gitu. Ih kemakan. Jadi duit aja. Kok nominalnya lumayan ya. Bangsat. Sampai akhirnya gue tuh sempet coba bikin konten yang gak terlalu jomok. Gak FYP anjing. Samsak. Samsex. Samsex. Kayak yang biasanya minimal 100.000 yang nonton itu kayak pin 10.000, 30.000. Jauh ya. Jauh banget. Berarti tertinggi tuh Om Hin tetap. Om Jin, yang Om Hin Pertamina tuh 11 jutaan tuh. Oh, oke gue tahu deh. Nah, Om Hin yang Pertamina, Lu buzzer ya? lumayan sih nominalnya. Terus enggak. Keciprat lah ya. Ciprat lah ya. Dari grup orang-orang senang itu. Wis. Dari grup suka duka itu tuh. Grup saudara. Anjing. Lu ikutan kan? Itu anak gue tau. Nggak bercanda. Itu tuh kena cancel culture dah gue. Cancel kan. Udah jomok, pedofil lagi. Di cancel lagi. Iya di cancel, incest lagi. Anjing triple tuh. Nah terus apa Ini mana ya? Ya itu kan berarti konten Om Hin lu yang tertinggi. Setelahnya apa? Kan lu juga suka Kaget anjing. Gue pikir Hexos. Gue pikir Hexos. Gue kaget anjing. Sorry bang. dikecup anjing pundaknya. Kamu mau? Nanti ya jam 8. Kita syuting dulu ya. Oke. Yuk sekarang aja yuk. Aduh, terus ya udah yang paling gede akhirnya Om Hin sekarang. Ya maksudnya kan lu juga nge-review berita tuh. Iya, yang review Ya. berita tuh sempat gede. Sempat gede ya, jutaan ada, ratusan ribu. Cuman ternyata nyari berita yang bisa bikin FYP itu gak segampang itu. Karena gak semua gitu. berita Iya. mungkin bisa lo mainin nih. Nah, karena pas gue bawa konten berita itu yang FYP adalah orang disunat kontolnya kepotong. 10 cm kepotong. Yang kayak gitu. Terus ngata-ngatain pemerintah. Sama orang amputasi harusnya kaki kiri malah kaki kanan yang dipotong. Udah kayak gitu-gitu. Salah kaki ya. Konten-konten berita-berita yang ngambang-ngambang tuh gak naik. Makin akhirnya gue balik lagi ke Juba Salim. Jutaan lagi yang nonton. Enggak ada duit lagi bangsat. Bangke. Tapi Emang kan cocok tadi di situ bilang ya? Om Hin yang itu kan pendapatannya lumayan tuh ketika lo ngondek-ngondek. Iya. Pendapatan tertinggi yang lo dapat dari ngondek Sebulan. dalam sebulan. Spill. Muka lu gak segitu. Musik sedih ya. Gak usah nominal ya. Gak usah Digit nominal. dah digit. 3 digit. Dalam sebulan apa gimana? Dalam sebulan. Dalam 2 sebulan sekarang udah 2 digit. 2 Wih. digit. 2 digit. Dari ngondek. Tapi uang gereja ya. Enggak. Dari 2 digit tuh total yang deal. Tapi kan gak semuanya langsung bayar. Bahkan ada yang udah sebulan lebih gak bayar. Waduh. Pernah nyentuh 3 digit. Belum nyampe. Gue gak segede itu boy. Iya. Ya siapa tahu. Ya kan bisa jadi Den. Iya sih. Amin sih. Amin kan? Amin ya. Amin. Iya. Iya. Maksudnya ya sekarang udah 2 digit lah tiap bulan. Cuma kan ntar lagi gak semuanya langsung cair. Iya. Gitu. Lanjut yang lain yuk. Terus dibalik Om Hin, dibalik Juba Salib, lo juga kita dengar nih lo pernah punya satu media Media namanya namanya Suara Kultura. Kenapa Anda ngakak kemana tuh, sekali? Den? Itu proyek Hambalang ya. Oh mangkrak. Kontrak ya. Ada apa di balik itu deh? Iya, Ada anjing. Ada Anjing ngotot ngetok kayak bangsa. ngumpul semua jadi satu anjing. Gue suka kejemput tuh Iya. di situ. Nggak usah disensor yang itu. Nggak usah disensor yang itu. Biarin orang yang nonton. Emang ada apa? Iya, ada apa? Awalnya dulu deh. Kenapa lu bangun Suara Kultura? Dan One. kenapa hancur? Once upon a time. Once upon a time. Ketika 2020 ya. Kelamaan anjing. Gue lupa tahun berapa ya waktu itu. 2020. 2020 ya? Iya. Lu apaan sih? Kan lu ngajak gua waktu itu. Ya jadi tuh gue awalnya tuh tertarik sama konten-konten yang kantor lu yang lama tuh. Yang hitam putih itu tuh. Ya. Nah, Oh yang C. Yang C ya. Cibai. Nah terus apa namanya? Cuki. Cuki. Kayak ngundang banyak orang.
kita lempar pertanyaan, kayak kita tuh butuh jawaban-jawaban randomnya dia Kayak gitu. Iya. Kayaknya seru nih, karena di waktu itu kan konten kayak gini, ngobrol gini kan belum yang Selaku sekarang. Belum Iya. selaku sekarang. Paling waktu itu masih Om Deddy, Iya, sama Radit, udah gitu doang. Iya, kan. iya. Sama si Uus, udah selebihnya tuh orang pada nggak main gitu loh. Nah masih main yang kantor lu yang lama itu. Iya. Kayaknya asik, menarik. Nah awal-awal tuh oke tuh. Hmm. Ya kan, semua berjalan dengan lancar. Jadi lancar. Sempet running berarti ya? Sempet running ya. Setahun lah kalau nggak salah. Setahun. Oke. juga. Setahun. Cuman kondisi waktu itu lagi COVID juga kan. Jadi agak susah nyari bintang tamu untuk datang, kan studio gue waktu di Bekasi. Iya. Nah, sedangkan beberapa tempat masih yang PPKM darurat, Iya. segala macam. Sempet anjing gimana ya cara muter otaknya. Masih banyak yang tutup Iya, lah ya, iya, masih iya. belum banyak boleh rame-rame gitu. Iya gitu. Terus sampai pada akhirnya mulai tuh ada, sebenarnya kita tuh nggak pecah yang segimana. Gue masih berkawan, kan kita bertiga. Yang satu nggak berkawan sih. Tinggal Agak yang ngamain dimusuhin cewek. yang satu ini. Iya kita udah, gue basah. Becek banget ya. Terus apa namanya? Gitu. Menjijikan. Nah, yang ngamain cewek tuh waktu itu karena emang COVID, ekonomi dia juga waktu itu kerjanya juga belum pasti, jadi dia memutuskan untuk kerja tempat lain gitu loh. Jadi gue sangat mewajarkan lah karena semuanya juga butuh duit kan. Iya, betul. Selain- Buat ngontrol mama. Nah, terus apa namanya? Iya. Karena tumbuh dewasa bukan cuma butuh duit, atau butuh Bentot. Jujur itu enak sih. Terakhir November lagi. Nah, terus apa namanya? Oh, PT Gym. Nah, terus Wah, ini ketat tuh ya. ngepres tuh ya. Ngepres tuh. ambel. Nanti di bip ya. Banyak banget bip-nya, anjing, Iya, gara-gara- apa cuek. Cuek. Nah, apa namanya? Apa mana tadi? Tadi apa sih? Gym. PT Gym. Enggak jangan. Oh ya, terus apa namanya? Akhirnya kan gue juga ada anak-anak magang segala macam yang gue perbudak itu kan. Iya. Ya perbudakan modern kan harus kan. Cuek. Modern. Mereka cuma butuh sertifikat. Iya. Anjing. Karena waktu itu gue bilang, gue jujur-jujuran, gue bilang gue belum bisa berbayar nih. Cuman lu makan, ongkos segala macam, kalau jauh pasti gue kasih. Seks juga di ini nih kalau. Hey, aku mau. Udah nggak mungkin. Aku punya pacar waktu itu. Oh, tidak bisa berarti ya. Nggak bisa. Nah terus apa namanya? Gue nggak bisa berbayar, cuman kok tiba-tiba yang apply kok banyak banget. Ini media baru 2 bulan. Iya, Yang iya. apply 200 aplikan yang masuk tuh. Widih. Ada yang kuliah di Monash University, ada yang di UI segala macam. Kok bagusan kuliah dia pada gua ya yang punya media kan gua anjing. Kok lebih mentereng mereka ya anjing. Kan gua langsung minder tuh. Iya. Sampai lu aja yang bikin deh. Lu aja kali bosnya. Iya, gue tinggal material aja gua. Back to nature. Back to nature. Back to nature. Ya udah akhirnya di situ mulai berjalan konten, dan anak-anak magang juga kreatif banget. Gua akui memang Gen Z tuh tokcer Pak palanya. Tokcer, Parah. Encer banget. Encer banget. Cuman Encer banget. akhirnya mobil gue dijebol maling waktu itu. Oke. Mobil gue yang gue pakai itu jebol maling, baru sebulan lagi keluar dari dealer. Anjing. Jadi ada Nyesek banget. beberapa aset-aset studio yang hilang lah. Oke. Termasuk file-file gue syuting sama Oza, Oh iya, gue tahu sama tuh. Egi Hao gitu itu pada hilang semua. Yang lu syuting di gudang itu ya? Iya. Ya. Ya. Terus itu kan gudang. Apa? Rukonya dia. Oh rupanya. Rukonya dia itu. Oh iya. Dia orang kaya Pak. Oh iya. Ganti ya. Kan mulai gak penting sih. Gue kira Belum gudang. kejauhan deh kayaknya. Ngomongin orangnya. Nah terus apa? Lu Lu masuk angin beneran Demi deh. apapun. Lu mabuk ya? Setiap gue syuting podcast apa segala macam konten om, gue pasti sendawa. Mau minum. Gue tuh deg-degan tau. Mau deh. Itu tuh. Jen, tolong Jen. Minum Lu aja. ngapain dah? Lu gak usah bahas. Oh ini Yanti. Yanti. Oh ini Pindah sini, Yanti. Yanti. Oh pindah ke sini. Pindah ke sini Itu Yanti. lagi gelang kan? Iya. Aku minum ya. Minum ya. Iya, terus dijebol maling sampai akhirnya ya kita stop syuting dulu lah. Karena yang paling kena tuh temen gue juga kan, beberapa barangnya juga hilang gitu loh. Sampai akhirnya gue pindah studio ke Kalimalang yang amat sangat proper banget, gede banget. Gue tanya lah ke temen gue yang waktu itu, gue udah dapat tempat baru nih, gue pinjem kameranya dong, karena kamera tuh. Jadi ketika gue bikin Suara Kultura, mayoritas tuh dari kantong gue sendiri. Waktu itu gue bikin 50-an lah. 50 juta. Oke. 50 jutaan itu. Emang mahal sih bikin media. Gue keluar tuh ada 40-an tuh ada. Sendiri. Sendiri. Oke. Terus apa namanya? Karena waktu itu gue studio gratis kan. Studio kedua gue berbayar. Ya. Nah studio yang terakhir ini gratis lagi. Tapi jauh lebih gede banget. Terus apa namanya?
Gue bilang lah, gue mau coba test cam nih di studio baru. Ternyata dijual pak Kamera lu. kameranya. Jadi kamera itu tuh akhirnya dia keluar duit lah buat kamera. Jadi kameranya itu patungan. Doi 5 juta. Kan waktu itu pakai Lumix kan. Kan 9 kalau nggak salah. Ya segituan. Doi keluar 5, gue keluar 4 gitu. Cuman pas gue mau syuting tiba-tiba dijual. Dia nggak ngomong apapun. Gak ngomong apa-apa. Harus gue chat, gue bilang gue mau test cam di studio baru. Tiba-tiba sorry kok, jadi sebenarnya gini, kamera tuh udah gue jual bla bla bla. Wah, anjing. Segala macam kondisi. Gue habis kena tipu gue. Wow. Udah kena covid ya kan, toko cepi, proyek lagi nggak ada. Kena tipu. Mobil kemalingan. Mobil kemalingan, aduh. Fuck kehidupan. Fuck kehidupan. Gue pengen nge-fuck langit, takut di-fuck balik. Takut gue anjing. Apa lu anjing? Kekuatan gua anjing. Kalau tuh tapak Buddha tuh. Kubu hasel tuh. Ceplak tuh di tangan. Ceplak. Goblok anjing. Anjing. Ya udah akhirnya memanfaatkan keadaan yang sangat-sangat tidak bermanfaat itu. Gua pinjem duit temen gua akhirnya. Pinjam kartu kredit gua. Pinjam kartu kredit buat beli kamera. Karena beberapa barang masih ada kan. Iya. Gue pinjam kartu kredit temen gue buat beli kamera. Sempat jalan lagi sama anak magang gue yang satu. Dia sempat mau bantuin gue. Cuma setelah gue pikir-pikir, anjing capek juga ya gue harus keluar duit buat. Kalau buat transportnya si editor gue nggak masalah sama sekali. Cuman Iya. ada beberapa bintang tamu yang nggak mau gratis sama sekali. Jadi gue sangat menghargai Oh, iya, itu iya. gitu loh. Iya, Gak apa-apa, pasti. mungkin emang dia punya nama kan. Iya. Dan itu juga pakai duit gue pribadi. Jadi akhirnya wah gue capek nih secara keuangan nih. Oke. Ngep banget akhirnya udahlah Iya, kita iya. udahin aja. Udah gue konten sendiri aja di TikTok sama di IG. Gitu. Dan barang-barang yang udah gue beli sekarang gue pakai buat konten Om Hin. Bener-bener lu declare tuh kita kelar ya gitu. Gue cuma bilang, Gung kita, nama teman yang editor itu namanya Agung kan yang nemenin gue sampai akhir tuh. Gung kayaknya kita udahan dulu ya, gue udah gak sanggup gue bilang kayak gitu. Karena udah bener bonyok banget nih gitu. Iya. Ya dia gak apa-apa cuy. Itu jadi PT belum sih? Belum. Oh belum. Ya udah. Belum mau gue waktu itu. Karena gue ngerasa, jadi sebenarnya gue tuh sempat lempar ke investor. Karena kebetulan si perusahaan tersebut emang suka invest ke media-media gitu. Dia sempat tertarik lah, sempat ngajakin ketemu. Cuman akhirnya gue mundur teratur karena gue ngerasa kayaknya secara tonggak pilar kita secara internal kayaknya belum kuat. Jadi waktu itu akhirnya gue memilih untuk aduh nggak usah aja deh. Secara struktur juga mungkin gak ada yang ngurusin gitu ya. Iya, beberapa ngurusin bagian. ada. Cuman kayaknya gue rasa kayaknya mereka belum se-into itu Seproper banget dan deh. seproper itu juga. Belum gitu seproper ya. itu juga. Jadi kayaknya udah kita mundur teratur aja lah. Berarti gitu. lu terakhir pas pindah ke studio itu masih bertiga apa akhirnya lu bener-bener ngurusin sendiri? Sendiri sama si Agung. Bener-bener sendiri. Berarti yang 2 orang itu yang tadi jual Cabut. kamera itu cabut dah. Cabut. Pasti cabut ya. Iya, si editor yang jual kamera cabut, yang cewek juga. Kalau cewek bubarnya bye-bye, itu gak ada masalah sama sekali, masih baik gua. Karena dia mau kerja juga kan, itu juga gak Ya masalah. karena kehidupan dia bertanggung jawab atas kehidupannya Iya lah ya. betul, karena juga umurnya juga gak muda ya, kawan gue yang cewek itu. Jadi udahlah akhirnya gue ngelanjutin sendiri. Jadi si Agung gue cuman minta tolong buat ngedit doang udah sama videografer. Sisanya ngundang orang, ngecat bintang tamu segala macam Lo bla tuh bla bla, sendiri tuh. semua gue sendiri gitu. Terus pas lu ngurusin anak magang itu, ada yang nyebelin gak anak magangnya? Ah jadi gini ya. Nyebelin ya. Kalau ke guanya sendiri sih ada paling satu lah. Heeh. Jadi lu bayangin nih. Ada satu wanita anak magang. Jadi kondisi gue tuh lagi persiapan syuting. Lagi prep nih ya. Iya lagi prep nih, lagi persiapan syuting. Doi datang. Oke. Memang di saat itu tuh gue gue tuh tidak mengharuskan anak-anak magang untuk datang ke studio. Jadi mau dari rumah segala macam nggak apa-apa. Dia mau datang lah memang datang. Kan gue lagi persiapan syuting segala macam, bonding sama bintang tamu Iya. yang gue baru ketemu pertama kali di situ. Ya udahlah gitu loh, lu kalau mau ngapain terserah lu mau ngapain aja segala macam. Iya. Jadi tiba-tiba gue lagi lagi syuting malah lagi syuting. Tiba-tiba orang bangun ngomel-ngomel. Ngomel tiba-tiba bangun Ngapain? kayak males gue di sini mau balik aja gue. Lah, ini orang kenapa ya? Akhirnya gue kan enggak maksudnya. Enggak. Turil anjing. Enggak anjing. Enggak, Bang. Terus apa namanya akhirnya dia keluar, terus teman gue ada yang ngejar kan, ditanya, dia bilang, "Males gue dicuekin segala macam." Ya kita lagi syuting anjing. Lu kalau ngerasa lu cuekin, ya lu ajakin ngomong dong anak-anak yang lain. Iya lu Iya, bantu iya. gitu Iya. kan. Ya lu kan lu konteksnya lu anak magang. Makanya tiba-tiba dia live dari grup. Ya udah. Oh, Statue. gila. Oh udah cabut gitu aja udah? Cabut gitu aja statue gue bodoh. Statue. Statue gue. Bangsat. Anjing sih itu. Ada Nona Ambon gak di sini? Ya udah akhirnya udahlah sekarang jadi Om Hin aja lah gitu. Oh, Berarti lu sekarang fokus di Om Hin sama di konten ya Om Hin lah ya ya mostly Om Hin ya. aja, mostly Om Hin aja gitu. Terus
Tim ada tapi sekarang. Tim Yang ada, bantuin ada ada. tiga orang. Agung ini gak ikut lagi. Agung di Bali sekarang. Agung di Bali. Iya, dia Oh. mahat GWK dia. Oh gitu. Oh dia yang Udah sumpit dia tapi. yang nyelesain GWK ya kan? Iya, dia yang bikin tuh, dia yang bikin. Gak kelar-kelar ya, masih mahat ya? Masih mahat. Tapi dia yang capanda ya. Terus rencana lo dengan konten Om Hin selanjutnya lo mau ngapain kira-kira Din? Apakah ada Iya. karakter baru lagi, konten baru lagi? Kayak mostly kan sekarang kan orang-orang yang main karakter itu kan dia pasti punya alter ego Bener, lainnya gitu Oh, kan. iya, bebas. iya. Apa kalau akan mengikuti flow seperti itu kah atau lo bakal lebih kayak yang kayak Om Hin dulu deh tapi gue lebih luaskan lagi deh scope kontennya. Kalau dari sisi konten Om Hinnya sendiri ya, gue sebenarnya tuh ngerasa kayaknya Om Hin tuh udah limit deh. Oh gitu. Kayaknya ya. Karena lebih baik kita ganti di saat Om Hin tuh masih naik-naiknya. Jangan sampai pas redup lu baru ganti persona. gitu. Itu lo Oh. jauh lebih berat kan. Oh iya, Iya, betul, benar. betul. Gitu. Jadi sebenarnya gue tuh udah capek juga kan ngejomok-jomok gitu. Gue tuh jijik Pak sebenarnya. Sejijik itu sebenarnya gitu loh. Cuman ya mau gimana ya kan? Cuma di segitu. nyaman. Iya, nyaman menghasilkan uang gitu loh. Kalau nyaman ya. Amit-amit anjing. Gue sebenarnya bikin konten Om itu gue udah jijik banget sebenarnya kayak gitu. Cuman makanya gue sama tim gue lagi coba menggodok mencari sesuatu yang baru. Tetap pakai nama Om Hin. Cuman mungkin jomoknya itu mungkin udah kita kurangin lah. Karena tidak bagus ya kalau tonton sama anak kecil kan. Betul. Gue baru sadar. Gitu. Dan makanya kemarin gue coba bikin konten parodi KDM. Gue bikin jadi KDN kan, Kang di Natalius. Iya, Cuman pakai logat Bali. Gue nonton lagi. Iya. Cuma Cuman Bali ya. pakai logat Bali kita. Logat Bali. Pakai logat Bali. Udah lama di Bali. Udah lama nge-grab. Nah, terus apa namanya? Gak kita usah, coba. gak usah. Balik ke default. Podcast canggu nih. Balik lagi ke Ubud. Dan kute. Habis semua orang pecatu. Jadi gimana? Ini kayak ogoh-ogoh kita ya. Kaden. Balik lagi. Ogoh-ogoh Tabanan. Terus apa namanya? Memang di video pertama KDN itu ya nggak terlalu naik, cuman 13.000 yang nonton, cuman ya kita coba lah. Karena merubah algoritma yang tadinya udah di sini, terus kita pindah ke ruangan lain memang agak berat Agak kan. berat, Tapi kalau betul. kita stuck di sini, lama-lama kita bakal begini kan. Nggak mungkin Betul. kita makin naik itu udah nggak mungkin. Tapi setidaknya kan kalau lo nge-ride wave-nya KDM saat ini kan doi kenceng banget. Oh Iya. iya, kencengnya. Tahu. Makanya gue lagi memanfaatkan momentum itu kan. Iya. Semoga Semoga. tembus. Semoga bisa berkolaborasi juga ya. Iya harusnya sih ya. Ke baraknya. Ah jangan dong. Tapi pengen deh. Reno Barak lagi. Kepanjangan. Aduh, apaan sih? Lo kalau Panjang- ngasih panjangan ya? kalau Ini yang ngasih bener bener dong. Nggak, laptopnya sini aja deh. Lu kan dari HP. Kita yang ini sendiri ya. Kita yang ini sendiri. Gue aja warnet cuek lah. Gue pengen nanya singkat. Apa tuh? Apa? Lu kira ada? Ini Bilal ya? Sebenarnya bila harus nyanyi anjing, nyanyi bukan ketawa. Gak bisa nyanyi gue. Bagus kalau sadar. Apa. Ada kemungkinan gak? Tadi apa namanya? Suara apa? Suara Kultura. Suara Kultura tuh bakal comeback. Ya. Itu. Jadi sebenarnya gua itu sedang gimana ya? Sedang diminta tolong lah sama seseorang untuk bikin media. Oh. Gitu. Oke. Cuman apakah jadi atau tidak kita belum tahu. Cuman obrolan untuk bikin media udah ada. Mungkin yang tapi apakah seperti Suara Kultura? Kayaknya enggak. Karena kayak udah gak kemakan zaman sekarang gitu loh konten kayak Suara Kultura dulu. Iya, Cuman ya benar-benar. gue coba refresh apa yang bisa kita buat lah di situ. Berarti bikin baru. Bikin baru. Atau akunnya si Suara Kultura. Enggak lah kayaknya algoritma juga udah hancur banget. Udah berapa tahun gak ngupload. Iya sih. Ternyata benar. ngaruh ternyata ya kayak Iya, gitu. iya, ya. iya. Lo sama aja mulai dari awal. Iya, Iya, mending sama aja sih bener. Mending bikin channel baru aja gitu. Ketahuan. Orang Namanya The Puki kalau gak salah. Cuki Mai Jali-Jali bisa. Memek TV memek. Kayak gitu kok. Karena lucu banget sih. Semua gue happy banget loh. Seru kan di sini? Kali ini Bandar Funny. Bandar Funny. Oh dia bilang pelabuhan apa? Pelabuhan Tawa. Dermaga kocak. Gudang jenaka. Gudang jenaka. Lucu. Fuck banget anjing. Terus nih Dan kalau misalkan nanti ke Terminal depannya ngakak. Nanggung. Terakhir ya. Sorry nih. Gak apa-apa deh. Sorry. Gak apa-apa Kang Denny. Terus. Bentar. Apa? Doain MU juara malam ini ya. oh iya final ya? Final untuk Tottenham. Oh mau Tottenham ya? Tapi kalau Kita nobar kata aja sekarang. tapi itu katanya kalau misalkan MU juara, bahkan pemilik MU aja nggak mau MU juara.
nggak mau dirayakan. Iya. Nggak mau dirayakan, jadi nggak boleh ada konvoy bis. Katanya bakal kalau misalkan juara juga nanti bakal bonus pemain itu. Cair. Iya, banyak yang minta bonus. Makanya kan beberapa staffnya aja kan bahkan ngeberangkatin sama Rim langsung kan, Iya. pakai duit pribadi Iya. kan. Karena pemilik itu MU-nya nggak mau nggak mau. ngeberangkatin. Iya, Yang pemilik punya MU. tuh MU sekarang Haji Sam kalau nggak salah. Kalimantan. Kalimantan. Mas All Ramos sekarang bawa batu bara dah. Tapi kalau temen gue bilang kalau nanti malam main udah MU kalah 2-0 ini matiin di. udah gak ada harapan. Kaget gue. Sampai Nah, batuk. tapi kan lawan apa yang comeback? Comeback gitu. Comeback Israel kan. Iya. Terus lanjut, Pak. Yang comeback di semifinal kan bisa itu Yang kemarin jadi agregat. 4-3 Bro, ya. hoki tuh nggak 2 kali tau. Iya. Hoki Iya kayaknya sih. sekali aja deh gitu. Oh jadi kemarin hoki. Itu hoki banget sih Nat. Gak usah. Kakinya yang ini Pak kalau mau nyilang Pak. Sorry. Pengen banget pamerin. Kan galak banget sih. Kan ngangkang deh. Tahu. Belum juga malam. Nah, masih jam 8, Den. Iya deh Jam ngangkang. 11 baru ngangkat. Kalian gay ya? Nanti gini-gini lu anjing. Ya ini jangan sensor. Ya ini jangan sensor. Itu digedein volumenya. Aduh anjing kabel. Tapi Den, kalau misalkan nih nanti selanjutnya ada pihak yang pengen banget berkolaborasi lo Iya. dalam konten, Iya. lo akan lebih apa kira-kira ketertarikan lo untuk melakukan hal itu tuh masih besar gak sih? Atau lo berpikir kayak tadi, kayak Om Hin mau gue coba explore lagi dia sendiri dulu aja deh. Personal branding aja gitu. Maksudnya collab dalam artian apa nih? Let's say kayak yang kalau dia mau mengkolaborasikan konten dia dengan Om Hin misalkan kayak gitu, atau mau Hin lu bikin as a Denny ya mau kolaborasi untuk bikin konten baru misalkan gitu. Ya paling kita obrolin dulu sih. Yang penting kalau misalnya beneran ada ya. Paling rootsnya nih akar yang dari Om ini jangan langsung dihilangkan dulu gitu loh. Karena itu yang masih jadi IP gue kan. sekarang Yes, gitu kan. yes. Jadi kayak tetap gue pertahanin dulu. Mungkin cuman memang agak kita geser sedikit, nggak terlalu jomok lah. Intinya ada keresahan, udah mulai resah lu ya. Itu kan emang Anda. Masalahnya isi Tapi DM gue. Karena itu Ya selain isi DM gue yang foto bugil itu, cowok-cowok pada nge-DM minta kenalan, mukanya mamang-mamang. Minimal ganteng lah. udah kayak milih, udah kayak milih. mukanya tuh muka-muka yang sebenarnya kalau dia sangar bisa megang pasar ya. Iya, muka-muka cililitan pak. Gak bohong gua. Uki-uki situ tuh. Oke sih itu muka-muka lapo. Berarti lo lebih kalau memang harus collab ya Om Hin masuk tapi dengan mengurangi si jomok-jomok ini. Iya, ya. iya, karena gue juga nggak mau merugikan mereka juga kan. Betul. Dengan persona. Karena ada brand yang akhirnya batal kerjasama karena persona gue. Gitu makanya kayak emang udah harus ganti deh kata gue. Biar lebih brand friendly kata gue. Iya lu terlalu. Sekalipun tetap kerjasama, mereka minta jomok-jomok gue nggak dikeluarin sama sekali. Nggak apa-apa, asal harga cocok. Bener. Gas kita Gak budak harus. uang. Kita butuh uang. Iya. Pengabdi uang. Pengabdi uang gue. Ngabdi uang. Dontol. Tuh lagi tuh. Apalagi. Tapi itu dong, apa buat konten kreator pemula kan lu udah wah banget nih Lumayan kayak lah. Den. Gua ngeliat lu Om Hin tuh kayak puncak karir lu banget anjing. Gue balik ya. Terlebih mungkin karena konten lu merubah persona ya. Lu ada merubah persona lo yang tidak seperti itu menjadi yang Seperti itu gitu Karena kan. terpaksa. Iya. Ya misalnya apa sih tips lu buat ke konten kreator pemula Kayak gitu? kita gini lah. Kayak kita gini lah. Oh, bajingan-bajingan kayak kalian. Iya. Kalau menurut aku ya, Eh. menurut aku sih lebih tepatnya kalau kamu pengen sebuah konten, kamu tuh bikin personanya dulu. Gak usah. Oh, ini persona lu ya. Persona dulu. Persona dulu. Persona dulu. Kalau kamu tuh kalau Baru sadar. Dari tadi udah 50 menit. sorry kak, sorry. I love you. I love you. Jomblo gak sih? Dia gay phobia soalnya. Gue normal anjing. menurut gua kalau kalian mau bikin konten, hal yang kalian harus utamakan adalah persona dulu. Persona dulu. Oke. Karena kalau lu nggak punya persona, orang bingung ini arah kontennya tuh, ini orang tuh siapa? Oke. Kan lu bikin konten pengen naikin nama lu kan? Lo mau dikenal sebagai apa gitu ya. Lu bikin persona dulu. Ketika lu dapet personanya apa, baru jalan ceritanya ntar ada. Oke. Gitu. Nah, konten kreator menurut gua ya, kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Ada dua. Setuju kok. Setuju kok. Ada dua hal. Yang dikuatin ada personanya atau skripnya yang dikuatin. Tuh. Ceritanya. Kalau gua kuatin tuh persona gua. Oh. Jadi gua persona gue yang Om Hin ini, gua bikin Om Hin POV Om Hin apa, jadi orang tinggal ngikutin aja. Iya.
Oke, paham. Secara skrip mungkin kita nggak terlalu sulit. Minusnya adalah orang gampang bosen. Oke. Kalau lu kuatin di skrip, persona nggak terlalu kuat memang, nggak terlalu jadi beban, tapi lu akan mentok di skrip. Gitu. Karena kita mikirin ceritanya bagaimana. Iya, bagaimana segala macam. Kalau persona kan kita udah pegang nih. Kita pegang persona. Kita jadi, tinggal switching kan, iya, iya dong. materi orang yang ngikut aja. Materi gitu. orang yang ngikut, tapi ketika kita bikin skrip kayak anjing apa lagi nih gitu ya. Ada Iya, bloknya ya. Ada bloknya Oke. gitu. Cuman ya kalau kayak gua gini, memang ada minusnya adalah orang gampang bosen. Nah, yang nggak boleh kita lupa adalah konsistensi sama ngulik. Konsisten ngulik sih. konsisten itu sih. Karena asli ya, gue pun merasakan ketika dulu gue ngonten yang jubah salib itu, Iya. misalnya satu video, Sendawa lagi. Sendawa. Ini kan sendawa kaum Udah 5 tunda. kali dan gue hitungin. Udah 5 kali sendawa. gue butuh pilanta dah. Asam lambung mulai naik. Ini gak ada P3K apa? Aduh capek. Ada klinik sih di bawah. Ada tuh yuk. Syuting klinik aja. Gak usah. Main lagi di Halodoc channel. Apa namanya? Tadi apa mana? Gue lupa lagi. Halodoc. Ngulik dan konsisten. Oh iya, karena kalau lu nggak konsisten, karena gue waktu itu gue bilang gue pernah bikin konten nih, gede nih viewsnya Iya. nih, berapa juta gitu. Ketika gue upload video selanjutnya, tiba-tiba drop, wah kayak nyesek banget. Nah itu harus lu iya. hilangin tuh. Oh. Kalau lu terbiasa. ngerasa udah ada yang FYP harus makin sering konten. Oke. Ketika misalnya FYP A nih, lu bikin model kayak aja udah. Oke. Mungkin beberapa lu modif segala macem. Berarti gitu. formula utamanya di si A itu. Iya, misalkan pasti kan lu akan mencoba beberapa materi kan. Ternyata di beberapa konten, misalnya let's say lu bikin 5 gitu, lu bikin 5, satu FYP. Nah, yang satu ini nih lu modifikasi untuk jadi konten selanjutnya. Oke. Gitu. Yang penting nggak nyebrang dari konten yang FYP Berarti ini. dari 5 trial, mana yang paling sukses itu yang diterusin. Misalnya nih, lu bikin konten banyak, tiba-tiba ada satu video lu misalnya Reno superhero gitu, FYP. Gua nonton, oh ini Reno kontennya emang superhero Yes, ya. Pas gue buka, loh ternyata superhero kok cuma satu. Nah, gitu. Oh iya. Oh, iya. ekspektasi penonton tidak terpenuhi ketika membuka channel kita. Iya, Oke. gitu. Makanya ketika lu udah dapet satu persona, jalanin aja dulu sampai mentok lah gitu. Sampai udah najis anjing. Udah najis dan udah kayak gue nggak homo anjing udah sampai gitu ya udah. Sampai udah muak keresahan itu sama udah mulai muncul. persona yang lu buat sendiri. Gue normal anjing gitu ya. ini jujur ya. Jujur ya. Apaan sih? Gue ketika bikin konten Om Hin itu, gue sempat punya pacar waktu itu. Ya kan, pokoknya gue tuh gue malu lagi cerita Ceritanya anjing. Iya gitu loh, pokoknya konten Om Hin itu membuat sulit mencari jodoh sebenarnya. Oh. Iya. Oh jadi pertanyaan jadi Iya, kaum jadi kaum Hawa pertanyaan, ya. kaum Hawa gitu Oke. loh. Makanya kayak gue bahkan sebelum ada konten Om Hin aja, gue pernah pacaran sama cewek tuh kok pertama sama cewek. Sebelumnya sama apa? Gue mantan orang tua cewek gue waktu itu sempet nanya, Denny suka cewek gak sih? Oh iya. Iya pak. Orang tuanya nanya Seserius Orang kalau tuanya nanya. Seserius itu dia nanyanya. Iya, gue tuh normal. Gak usah begini. lu Kayaknya sampai gitu begitu. normal tante gitu. Gatel. Tapi ada satu pertanyaan dari ini, gue penasaran. Kan tadi lo ngebahas tentang konsistensi nih. Terus kayak lo tadi juga bilang bahwa kadang konten kreator tuh misalkan satu konten dia FYP gede nih reach-nya. Pas yang kedua drop, itu kan kayak nyesek lo bilang. Cara ngatasin nyeseknya Konten terus mau gak mau. mau nggak mau. Mau gak mau. Jadi lo lebih baik lo kayak bodo amat, gue konten terus sampai gila gitu. Iya, makanya gini, ketika gue bikin konten Om Hin waktu itu, gue tuh udah siapin mateng-mateng. Kayak gue maunya angle-nya tuh one angle, one take kelar gitu kan segala macam, dan gue selalu nggak mau full body. Jadi emang biar Pinggang kan kebanyakan sepinggang doang. sepinggang. Jadi Iya. benar-benar tuh kayak penonton benar-benar melihat body gue sedekat itu biar bisa lebih, oh ini Om Hin nih, kayak modelnya kayak gini. Kenapa gue bikin setengah body? Karena gue tuh udah Nah, thank you. nanti ditulis di deskripsi ya, tebak berapa kali Denny sendawa. Lu kalau sebutin gak usah bisa tebak lagi. Ya sebutin bang. Sensor. Lu juga ikut sebutin tadi. Ojo. Ya juga ya. Jadi gue tuh kenapa gue bikin setengah body segala macam biar skincare masuk, Oke. clothingan masuk. Oke. Ya, dan brand-brand yang bisa mengeksploitasi tubuh gua lah gitu. Jadi gue udah pikirin matang-matang 2 bulan sebelum akhirnya gue bikin konten Om Hin. Oke. Karena kalau kita bikinnya matang, terus tiba-tiba FYP, Iya.
kita jadi lebih prepare lagi untuk lebih FYP lagi kan. Benar, benar. Gitu, kalau misalnya lu persiapan slow, tiba-tiba meledak. Anjing gue bikin apa ya? Iya benar. Gue bikin apa ya? Bingung jadi bingung. Ini FYP nih, segala macam gitu kan. Jadi emang prepare udah pasti, ngulik udah pasti, konsistensi. Nggak FYP, hajar terus mau nggak mau. Karena gue di TikTok sama di IG pertama kali gue ngupload lebih gede di IG awalnya. Oh di IG. Malah di IG, TikTok gue ketika gue bikin konten Omin paling gede itu cuma 4.000 views. Oh. Cuman gue stay true aja, upload Stay aja true segala aja. Terus macam. gitu kan. Upload aja tiba-tiba 1 bulan kemudian tiba-tiba banget rata 2 digit. Semua konten Semua naik. tiba-tiba rata 2 digit, tiba-tiba rata 3 digit, tiba-tiba ada yang tembus jutaan. Jadi dengan kata lain akun lu saat itu dikulik sama penonton lu ya. Iya, berarti emang dia ngebuka semua konten gue. Jadi pas Nice. oh ternyata kontennya begini ya. Oh emang personnya begini ya. Jadi orang oh begini. Kalau cocok pasti dia follow. Berarti ke hook. Ke hook. Mampus Ke itu hook. mereka Berarti yang semua sama, ya. Hook 3 detik pertama itu penting banget buat konten. Yes. Itu penting itu banget. dia. Second rules. Iya. Kalau orang bilang 3 detik pertama nggak penting, Kontol. Itu yang bikin konten lo laku, Jing. iya, lu sumpel kecubung tuh. Kalau enggak, orang kalau kita lihat 3 detik pertama nggak asik, kita langsung scroll kan. Benar. Cuek bro gitu. Iya sih, gue juga habit Iya. kita kan gitu Habit. ya. Iya kan? Harus Apaan diuk sih, dulu. apaan sih gitu. 3 detik pertama oke, misalnya video 30 detik ditonton 15 detik, ditonton lagi sampai 20 detik, dibuka akunnya, makin asik, di follow. Follow. Udah. Gue suka oke, lagi nih Gue konten suka. kayak gini gitu kan. Malah, tapi itu gak bangsatnya TikTok apa? Apa? Lu sebelum misalnya nih lu gak nge-follow, lu gak follow gue misalnya, video gue muncul mulu di FYP kalian, tiba-tiba kalian follow, gak muncul lagi di FYP. Iya kenapa gitu ya? Kan Sering kayak muncul gitu di tuh. following Iya sih. kan langsung muncul di Iya, following. tiba-tiba muncul di follow, tapi di folder di For you, For You page page nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Oh. Sedangkan gue tuh lebih sering ngeceknya di For You. For You, kan. iya. Jarang Yes, kita yes. buka di following. Jadi kayak gitu. TikTok tuh seolah nih mau nggak lo ngasih brosur doang Iya, katalog ngasih brosur. doang gitu kan. Iya, Pas ketika kita udah- gue mau yang ini deh ya udah itu jadi punya lo. Iya, Kalau jadi lo masuk mau nikmatin keranjang di nih. sono gitu. Nah, iya. Iya. Cara mainnya begitu Tapi ya. itu follow gue ya. Jangan Follow nggak Dini follow. Lu Natalius. juga follow gue anjing. Terakhir, Den. Mati mbak. Ah buru-buru banget sih. Lagi dong. Mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Gue gak usah dibayar gak apa-apa kok. Cuek gue. Cuek. Yang penting panjang. Gue selalu nungguin MU main anjing. Masih lama gue ngapain ya. Ini Yang penting exposure after tetap midnight ya. kan. Sebelum ini. Apa tuh? Kan tadi lu bilang digodain sama dikirim foto-foto bugil. Kalau secara langsung lu pernah nggak? Saya langsung gak pernah. Cuman gue pernah. Lu pernah di calling gay gak? Nah iya Yang gitu. tahu konten lu. Enggak, kalau itu enggak. Cuman di catcalling gay, bukan di catcalling sih, diajakin kenalan gay sebelum ada konten Om Hin ya. Oh malah sebelum. Sebelum. Berarti emang personal lu anjing. Personal. Mudi Capricorn. Mulai. Yak mulu. Tai. Bipolar. Bipolar. NPD. Digodain langsung enggak, cuman ketika waktu itu kayak gue nonton timnas nih. Ternyata ada yang kenalin Om Hin kan. Terus gue tuh paling sering tiba-tiba Om melet Om. Oh. Kalau Om melet Om kayak ya udahlah bercanda. Cuman tiba-tiba ini orang, "Bang, lu gay gak sih?" Digituin. Seriusan lu? Iya, cuman kayak sabar ya. Gitu, cuek gitu. Cuman akhirnya kondisi gue sama temen gue kan. Terus gue langsung bilang, "Enggak ini cewek gue, Bang. Ini cewek gue normal kok." Sambil nangis. Ini cewek gue normal. Normal gue. Gue beli sama gue lu. Gue sama gue udah meninggal. Terus gimana? Mulai sekarang. Oke, mulai. Reno sih. Reno sih. Pindah. Kamu sini dulu ya. Pindah. Gue suka yang gembul tau. Tai. Ganti mic. Lu tuh Prabowo banget ya. Gemoy. Anjing banget. Aduh anjing semuanya Kan jogetannya gue yang bikin. Oh gitu. Terinspirasi dari gue. Oke. Boleh ke toilet bener? Ini Enggak. Di sini aja. ini gitu. kencing apa gimana? Kencing ceritanya? Di celana. Oh berdiri. Kencing nih. Kontol gue si Misu bro. Kontol gue si Misu anjing. Sanyo. Pindah gigi anjing. Lu gak mau berdiri tuh kenceng banget. Ih tai banget lu. Ini pala gue gak out frame kan? Enggak. Udah disesuaikan. Oh, kita coba kali ya. Coba sekarang. Kan udah 321. Gue kencing nih. Sorry kak. Ada karbol. Ada aku kepleset. Sorry.
sorry ya. Yuk kencing lagi yuk. Iya. Kencing lagi. Tolong hati-hati ya. Iya. Saya suka takut soalnya mas. Kok masih ngedesam mas? Agak gerah mas. Emang AC-nya rusak. Kontol gue mana ya? Lupa posisinya. Lupa posisi. Oh ada. Kontol siapa nih? Untung kontol gue portable. Copot pasang. Coba pasang. Kencing lagi ya. Kita mulai lagi yuk. Aku seneng deh. Dari tadi saya udah kencing padahal disuruh kencing terus. Aduh kayak aku kencing batu nih. Amin. Anjing. Amin. Ini keluar batu split nih kayak coffee shop jadinya. Udah lama mas di kesini. Enggak baru 20 jam. Sering ya kesini ya. OB sih bener Mas itu titit. Bukan. Antena. Saya pikir kutil kecil banget. Kontolnya cekung. Anjing ke dalam. Harus ditekan dulu. Iya tekan dulu. Sorry. Saya pikir punya saya mas. Sorry. Mas kan di sini kan ada pembatas mas. Ini urinornya mana ya? Kok pindah tempat kita? Ini anjing. Salah store cok. Aduh. Udah ya. Udah. Masa kencing gak kelar-kelar anjing. Kencing Ada mulu. challenge kencing tuh aneh banget tau. Ini di sini doang, Den. Aneh. Di sini dong. Jangan tonton. Jangan tonton. Nanti dikat semuanya ya. Aduh. Injek pak. Oh iya lu. Coli. Cadel. Gue cadel. Saya Pak Soimut. Aduh. Gila Denny Natalius everyone. Natalius, guys. Everybody. Baik lagi sama gue Wancoy. Gue Farelman di sini. Rico Lubis di sini. Sekut Cuy. Cuy. Kita ngapain sih? Dari awal lagi nih. Opening. Oke, teman-teman semua. Gue mau nanya deh. Closing nih, woi. Gak apa-apa nih aja. Oke. Inti omongan kita tuh apa? Inti sarinya tuh apa sih sebenarnya? Aduh. Sebenarnya tuh gue ada bilang sama Fael kan kayak Apa ini tuh? kita kayak bakal kayak Green Boys gitu, kita ngomongin internal aja. Internal gitu, aja. tadinya niatannya. Iya. Tapi Kalian kan gak mau nge-hire gue gitu? Boleh Sebagai dibicarakan lah. Selain talent tetapnya kalian. Hey. Gue butuh job tau. Itu job tetap ya. Gue tuh kangen syuting kayak gini tau gak sih? Ngobrol-ngobrol gini anjing. yang hancur-hancuran settingan hancur-hancuran ya. I love Kaisang. Terus Tapi balik lagi lo- di podcast Kaisang Depan Pintu. Oh, apa sih? Tapi waktu lu syuting sama podcastan Ada fun fact. apa tuh? Gue selama akhirnya gue syuting proper serius gini ya. Kan biasa kan artis-artis suka cerita tuh. Kayak dia tuh suka direndahin. Oh iya. Suka direndahin segala macam sama kru-kru yang senior segala macam. Gue pikir tuh itu tuh fake, palsu. Gue pikir menjual kesedihan. Gue ngerasain anjing. Oh iya. Gue ngerasain. Lu Lu digituin. literally di underestimate gitu sama kru-kru tua gitu? Yang udah 30 lebih Pokoknya gitu gue ya. pernah syuting sebuah acara. Heeh. Terus gue lempar lah materi buat improvisasi nanti pas syuting gitu loh. Ya kan, yang dimana gue udah pikir matang kayaknya ger deh. Karena gue sempet coba lempar ke temen gue, lumayan lucu gitu loh. Terus gue lempar materi itu, lu tuh gak respon tuh orang apa? Apa? Emang lu siapa Den? Anjing. Lu gak usah ngambil spotlight gede deh. Buset. Lu bukan siapa-siapa di sini, dia bilang gitu. Jangan terlalu mengambil porsi terlalu besar, dia bilang itu. Gue denger gitu, hancur gue pak. Itu saat briefing Iyalah. tuh berarti. Saat briefing, gue sedih banget. Kayak gue pikir omongan-omongan itu tuh cuman artis lain, gue pikir bohong gitu loh. Gue bener bener. ngerasain. Sampai akhirnya kan gue, dia ngomong itu kan gue lemes gue kan kayak oh nggak boleh segala macam. Oh ya udah deh nggak apa-apa deh gue bilang kayak gitu. Cuman akhirnya pas emang gue agak ngeyel kan. Gue set syuting tuh, pas gue ke set studio, pas mulai syuting, gue pakai itu materi. Ternyata pecah pak. Wih, Ternyata pecah. nice. Lu tau nggak orang itu ngomong di prompter, gue nggak tahu dia nyuruh siapa di prompter, dia ngomong pokoknya caps lock ya, terima kasih Denny, tanda seru. Kayak fuck kata gue. Tadi lu gituin kata gue, Iya, anjing. anjing lu sekarang memuji lu monyet. Emosi banget tuh. Kesel banget gue karena lu bayangin lu orang baru di entertain. Iya.
ketemu orang senior, harusnya lu membimbing dong. Iya dong, ngajarin dong gitu. Iya kan, gue juga bukan orang yang lucu yang udah pasti lucu tuh gue nggak mungkin orang yang pasti Iya, lucu gitu iya, loh, ya kan. iya. Tiba-tiba gue kasih materi, namanya kan pasti ada kombut, ada Iya, briefing betul. ya. Iya. Jadi lu tambahin aja atau enggak lu take out beberapa bagian. Jangan tiba-tiba lu tuh siapa, lu tuh bukan Ya, nggak siapa-siapa. usah digituin Ya, lu juga. nggak segede itu segala macam. Wah, hancur Pak. Ngocok lagi gua. Kenapa harus ngocok Telepon outputnya? orangnya. Mampus lu, anjing. Apapun problemnya, Ya. ngocok solusinya. Sekali lagi, apapun problemnya, Ngocok solusinya. Baik lagi di Everest Media. Waduh. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng supaya kalian bisa tahu konten-konten terbaru kita. Komen di bawah kalian mau tamu selanjutnya siapa. Iya. Kalian mau kita bahas apa. Terima kasih. Capek banget anjing. Subscribe semuanya. Subscribe. Report blog. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Dimulai hambanya, pendeta. Terima kasih semua.